Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis. Gimana bang, IBHRS tuh Habib Rizik ya? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Kalian diam, gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu, kemana kalian wahai umat Islam? Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orang Habib Rizik itu, kalau menggebu-gebu, kalau marahin orang gitu, bahkan saya sih dari dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Tanya ya orang Habib Rizik, ente orang yang udah Habib lagi enak yang di Mekah, balik datang ke Indonesia, siapa yang minta umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Hakim lah ya, bagaimanapun kan hakim lebih tahu ya, kita harus hormati keputusan itu ya. Kalau kita nggak percaya sama hakim ya sama siapa lagi. Anak Bahar bin Smith nggak peduli siapapun habaib khususnya. Inti para Habib-Habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik ceramah, kok saya kurang ini ya, kurang pas gitu ya, terlalu keras buat saya, terlalu apa. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Saya suka kalau kayak zaman almarhum Gus Dur gitu kan, waduh itu jadi bisa masuk gitu, nggak kalau kasar gitu gimana itu. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara, vonis Habib Rizik, sidang Habib Rizik, tidak ada cuma ibu-ibu kepada itu orang, ente semua, kemana ente? Hah? Kemana itu orang semua? Hah? Tapi ya bagaimanapun ya itu harus diterima risiko itu sama Habib Rizik, sama seperti Jering tadi kan. Ya hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah banyak gitu ya, ada tuntutannya ada banyak di samping soal apa COVID, dan ada berapa, lebih dari 7 yang menarik juga sih untuk diikutin perkembangannya gitu. Habib Bahar bin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Bahar bin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganiayaan supir taksi daring beberapa waktu lalu. Kini, usai dibebaskan dari penjara, Bahar bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwanya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Rizik Syihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Dalam video ceramah tersebut, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi, seperti orang ngamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan dia siap menghabisi siapapun yang akan mengkhianati Habib Rizik, tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anak wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu, ujarnya. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis.
Musisi Iwan Fals bicara mengenai Habib Rizik Syihab, mantan pentolan Front Pembela Islam itu. Iwan Fals menanggapi gaya ceramah Habib Rizik. Komentar Iwan Fals tentang Habib Rizik ini dilontarkan di akun YouTube Iwan Fals Official. Iwan Fals menanggapi pertanyaan fansnya mengenai Habib Rizik. Pendapat abang tentang vonis IBHRS gimana bang? Kata Iwan Fals membacakan pertanyaan fansnya di video berjudul "Oi, apa kabar?" IBHRS itu Habib Rizik ya, kata Iwan Fals. Iwan Fals mengaku tidak terlalu paham dengan kasus yang membelit Habib Rizik. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik, imbu Iwan Fals. Gimana bang? IBHRS tuh Habib Rizik ya? Wah, saya nggak paham itu. Tapi penganutnya banyak ya Habib Rizik. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Kendati itu, Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS di penjara, banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak-enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air. Ente orang yang undang Habib lagi enak yang di Mekah, balik datang ke Indonesia. Siapa yang minta? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Iwan Fals mengatakan pernah melihat Habib Rizik ceramah di YouTube. Dari video-video yang ia lihat di YouTube, Iwan Fals berpendapat Habib Rizik sosok yang keras. Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orangnya Habib Rizik itu, menggebu-gebu. Kalau marahin orang didengarnya serem-serem, gimana gitu, gimana ya? Tutur Iwan Fals sambil menarik nafas panjang. Cuma kalau saya lihat di YouTube, keras ya orang Habib Rizik itu. Kalau menggebu-gebu, kalau marahin orang itu, bahkan saya sendiri dengernya sampai serem-serem gimana gitu. Gimana ya? Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Hah? Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Kalian diam. Gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para terbaik? Mengenai kasus hukum Habib Rizik, Iwan Fals menyerahkan sepenuhnya ke hakim. Hakim lah, bagaimanapun hakim lebih tahu. Kita harus menghormati keputusan itu. Kalau kita nggak percaya sama hakim, sama siapa lagi? Ujar Iwan Fals. Hakim lah ya, bagaimanapun kan hakim lebih tahu ya, kita harus hormati keputusan itu ya. Kalau kita nggak percaya sama hakim, ya sama siapa lagi? Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim, dan sampaikan kepada hakim. Ya. Selesai. Penuntut umum memanggil terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Tidak pengacara? Ya, Sampaikan ke hakim. Ya, tidak pernah hadir di sidang lain. Ya. Anak Bahar bin Smith nggak peduli. Siapapun habaib khususnya. Intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianat Habib Rizik. Intinya semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. Iwan Fals lalu menanggapi gaya ceramah Habib Rizik yang terkesan keras.
Menurut Iwan Fals, dirinya kurang pas dengan gaya ceramah Habib Rizik. Terlalu keras buat saya. Apa karena umur saya segini atau gimana? Tapi saya nggak bisa masuk. Ya, tiap orang seleranya lain-lain, kata Iwan Fals. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Saya kalau kebetulan dengan caranya Habib Rizik ceramah, kok saya kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Terlalu keras buat saya, terlalu apa? Biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Apa karena umur saya segini atau gimana nggak ngerti, tapi saya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk. Ya kan tiap orang seleranya lain-lain. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melempem, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Iwan Fals lebih suka dengan gaya almarhum Gus Dur dalam ceramahnya. Saya suka kayak almarhum Gus Dur, jadi bisa masuk gitu, nggak kasar gitu, ucap pelantun lagu Pintu ini. Saya suka kalau kayak zaman almarhum Gus Dur gitu kan, waduh itu, jadi bisa masuk gitu, nggak kalau kasar gitu gimana? Kacau, lonte hina Habib digagak polisi. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi gawat, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Ditangkap enggak, dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara. Polis Habib Rizik, sidak Habib Rizik, dengan ada cuma ibu-ibu. Kepada itu orang, ente semua, kemana ente? Hah? Kemana? Kemana itu orang semua? Hah? Terlepas dari itu, Iwan Fals menganggap Habib Rizik harus menerima resiko atas apa yang diperbuatnya. Hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah tuntutannya ada banyak soal COVID. Menarik juga diikuti hasil perkembangannya. Tapi saya nggak mengikuti secara detail, ujarnya. Tapi ya bagaimanapun ya itu harus diterima risiko itu sama Habib Rizik. Sama seperti Jering tadi kan. Ya hadapi itu semua dengan gagah. Kalau nggak salah banyak gitu ya, ada tuntutannya ada banyak di samping soal apa COVID, dan ada berapa lebih dari 7 yang menarik juga sih untuk diikutin perkembangannya gitu. Berarti Anda ingin menipu saya, di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Bahkan saya habisi kalian, berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bahkan saya habisi dan bakal saya musnahkan. Iwan Fals tidak mau bicara terlalu jauh mengenai sosok Habib Rizik karena menurutnya ada orang yang lebih kompeten menilai sosok Habib Rizik. Karena masih banyak alim ulama MUI, tokoh-tokoh berwibawa, urusan kiai, para kiai juga yang menjawab ini, katanya. Masih banyak kan alim ulama MUI, ada tokoh-tokoh yang berwibawa, itu kiai-kiai yang karena urusan kiai harus para kiai juga yang menjawab ini. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. Kalau saya pengamen, musik. Jawab soal urusan surga rasanya aduh jauh kali ya. Apalagi untuk menilai Habib Rizik, lanjut Iwan. Kalau saya ya ngamen gitu, pemusik.
jawab soal urusan sorga, rasanya waduh jauh kali ya, apalagi untuk menilai Habib Rizik rasanya. Sebelum 6 pengawal dibunuh, ceramah itu orang menuduh. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang Habib dan ceramah-ceramah yang tegas, jadi melempem, jadi kayak kerupuk, goblok. Hanya saja Iwan Fals kembali menegaskan bahwa dirinya hanya kurang sepakat dengan gaya ceramah Habib Rizik. Cuma itu, saya kurang sepakat dengan caranya ceramah, terlalu keras buat saya, tutur Iwan Fals. Cuman itu saya kurang sepakat dengan caranya dia ceramah, terlalu keras buat saya.